Kula nuwun sedulur sugeng pepanggihan malih kaliyan kula Tubagus Purnama. Rahayu 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 ingkang sami pinanggih. Sedulur, melihat dan membaca data kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia yang dilaporkan oleh Kepolisian Republik Indonesia melalui Pusat Informasi Kriminal Nasional, kasus bunuh diri yang terjadi di Indonesia dari Januari sampai tanggal 18 Oktober tahun 2023 adalah 971, di mana yang ini sudah melebihi angka selama setahun dari tahun 2022. Peningkatannya bisa hampir 26%. Lalu di mana saja provinsi-provinsi yang banyak menyumbangkan kasus bunuh diri? Dan apa penyebabnya? Orang bisa mengambil langkah pendek untuk mengakhiri hidupnya. Mau kita simak videonya. Baik sedulur, inilah ke-10 provinsi yang menyumbang kasus bunuh diri di tahun 2023. Yang pertama menduduki tempat tertinggi adalah Jawa Tengah dengan 356 kasus. Kemudian provinsi yang kedua menyumbang kasus bunuh diri adalah Jawa Timur dengan 184 kasus. Kemudian provinsi yang ketiga adalah Bali dengan 94 kasus. Provinsi yang keempat adalah Provinsi Jawa Barat dengan menyumbang 60 kasus. Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 48 kasus. Kemudian yang keenam ada Provinsi Sumatera Utara dengan 41 kasus. Lalu disusul oleh Provinsi Lampung dengan 27 kasus. Urutan yang ke-8 ada Provinsi Sumatera Barat dengan 26 kasus. Lalu provinsi yang ke-9 ada Bengkulu dengan 22 kasus. Dan provinsi yang ke-10 adalah Sulawesi Utara dengan 18 kasus. Nah, sebetulnya sedulur, dengan melihat data ini sudah menunjukkan bahwa angka kematian dari kasus bunuh diri ini sudah memprihatinkan dan akan dimungkinkan ke depannya akan semakin banyak. Saya sudah mengupload bahwa akan ada bunuh diri massal. Silakan simak videonya. Nah, kalau kita jabarkan kasus bunuh diri massal ini sebetulnya berawal dari mana? Yang pertama, jelas-jelas tekanan ekonomi. Jadi sistem kapitalisme saat ini yang ada di Indonesia sulit sekali dikejar untuk sebagian orang.
kita lihat dari provinsi awal yang menyumbang paling besar adalah Jawa Tengah, di mana angka kemiskinan Jawa Tengah itu paling tinggi. Artinya, ekonomi ini menjadi faktor pokok untuk kasus bunuh diri. Tetapi permasalahan yang paling utama adalah kesehatan mental. Jadi seseorang yang mau melakukan bunuh diri itu biasanya merasa sudah tidak ada orang lain yang mampu menolongnya. Dan merasa dia hanya menjadi beban bagi orang lain. Entah itu keluarga, entah itu teman. Nah, ketika orang berada di posisi ini harusnya jangan ditinggalkan loh. Tetapi didampingi biar mereka merasa ada seseorang yang bisa menerima keluh kesahnya, bisa menerima kondisi yang dijalaninya. Nah, kebanyakan karena sistem kapitalis, maka cenderung ego sekarang yang ditonjolkan. Ketika seseorang merasa di bawah, maka akan ditinggalkan. Dan ketika penjenengan di atas, akan banyak sekali sahabat yang datang. Jadi ada dua sumber utama yang menyebabkan kasus dari bunuh diri. Yang pertama ekonomi, yang kedua kesehatan mental. Bagaimana kita bisa menyembuhkan kesehatan mental? Yang pertama, yang jelas, kita rubah pandangan dirinya terhadap lingkungan, terhadap orang lain, dan terhadap dirinya sendiri. Tapi semua itu berawal dari tingkat pendidikan dan pola asupan makan. Jadi demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat dan tetap terus dukung channel ini agar dapat berkembang dengan like, subscribe, dan komen. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih sekali kepada sahabat semua yang sudah mendukung channel ini sampai saat ini. Demikian saya Tubagus Purnama mengucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Matur nuwun.